Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan dengan judul Household Food Record. Kelompok 3 terdiri dari Amalia, Catherine Uli Marintan Sinaga, Dini Ekaresti, Mas Septiananda Fahlan, Natasha Amazia, Nora, dan Triwanda Kirana. Topik yang akan kami bahas, yang pertama ada definisi dan prinsip, ketiga ada instrumen, kedua ada cara melakukan survei, dan yang keempat ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama ada definisi Household Food Record. Household Food Record merupakan metode pencatatan makanan dapat digunakan untuk menilai konsumsi pada tingkat rumah tangga. Prinsip Household Food Record, responden mencatat makanan yang dikonsumsi oleh semua anggota keluarga dalam sebuah formulir pencatatan rumah tangga yang telah disiapkan oleh peneliti. Cara survei Household Food Record yang pertama yaitu peneliti atau penulis menggunakan formulir Household Food Record. Kemudian peneliti atau petugas menjelaskan cara pengisian formulir Household Food Record. Lalu responden mencatat dan melaporkan semua makanan yang dikonsumsi oleh anggota keluarga selama periode penelitian. Setelah data dari ukuran rumah tangga ke dalam transfer dalam satu peneliti atau pedagang menganalisis bahan makanan untuk mengetahui jumlah konsumsi zat gizi dengan menggunakan daftar komposisi bahan makanan atau menggunakan software untuk analisa konsumsi zat gizi. Instrumen yang digunakan yaitu formulir Household Food Record. Beberapa hal yang perlu dimasukkan ke dalam formulir yaitu identitas keluarga seperti jumlah anggota keluarga, usia, dan jenis kelamin dari anggota keluarga serta alamat keluarga tersebut. 2. Penjelasan mengenai makanan yang dikonsumsi oleh anggota keluarga. 3. Jumlah atau ukuran porsi dari makanan yang dikonsumsi anggota keluarga. 4. Keterangan lain seperti merek makanan yang dikonsumsi anggota keluarga. Berikut adalah contoh formulir Household Food Record. Cara pengisian formulir. Yang pertama, jumlah anggota keluarga yang mengkonsumsi. Diisi dengan jumlah anggota keluarga atau orang lain yang ikut mengkonsumsi makanan. Yang kedua, deskripsi makanan dan metode pengolahan. Diisi dengan nama makanan, bahan-bahan yang digunakan, dan metode pengolahan. Yang ketiga, berat makanan yang disajikan. Diisi dengan berat makanan matang yang siap untuk dikonsumsi oleh semua anggota keluarga. Berat makanan yang disajikan ditulis dalam gram. Yang keempat, berat sisa makanan. Diisi dengan berat makanan yang tidak dikonsumsi oleh anggota keluarga. Berat sisa makanan ditulis dalam gram. Yang kelima, berat makanan dikonsumsi. Diisi dengan berat makanan yang dikonsumsi oleh responden berupa berat makanan yang disajikan dikurangi dengan berat sisa makanan. Satuan menggunakan gram. Konsumsi makanan per orang. Diisi dengan berat makanan yang akan dikonsumsi dibagi dengan jumlah orang yang mengkonsumsi makanan tersebut. Lalu yang ketujuh, kode makanan. Diisi dengan kode makanan sesuai dengan analisis nilai gizi. Kelebihan dari metode Household Food Record. Yang pertama, hasil yang diperoleh lebih akurat bila dilakukan dengan menimbang makanan. Yang kedua, dapat dihitung intake zat gizi keluarga. Metode Household Food Record ini
tidak memperhitungkan sisa makanan yang terbuang dan dimakan oleh binatang peliharaan, serta dianjurkan untuk tempat atau daerah di mana tidak banyak variasi penggunaan bahan makanan dalam keluarga dan masyarakatnya sudah bisa membaca dan menulis. Kekurangan household food record. Yang pertama, metode ini membebani responden karena responden harus menuliskan dan mencatat semua makanan yang dikonsumsi oleh keluarga selama periode tertentu. Apabila responden harus melakukan penimbangan, maka akan menambah beban responden. Yang kedua, metode ini memerlukan waktu yang cukup lama dan biaya yang cukup mahal. Yang ketiga, metode ini tidak cocok digunakan untuk responden yang buta huruf. Sekian presentasi yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.